朱千征，你算什么东西？人只要迷途知返。狗狗，能做决定吗？你想拦住我们？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-438. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 437. Kemarin kita sudah diperlihatkan dan penyerangan yang dilakukan oleh armada kapal para keluarga besar dalam jumlah yang sangatlah banyak. Dalam penyerangan ini sudah jelas kalau mereka ingin segera mengakhiri Mu Yun dan juga aliansi darahnya. Akan tetapi ini semua tidak akan berjalan dengan mudah, sebab Mu Yun langsung saja melancarkan serangan dan menggunakan guntur kekacauan. Apa yang terjadi membuat armada kapal menjadi panik. Bagaimana tidak, seluruh armada kapal dari 4 keluarga besar menjadi begitu kacau, dan membuat beberapa awak kapal harus menjadi korban. Di saat Mu Yun ingin melenyapkan mereka, orang-orang dari Gunung Suankong tidak tinggal diam dan mengambil tindakan. Kini para petinggi dari Gunung Suankong pun turun tangan untuk menghancurkan pertahanan dari Mu Yun. Tidak mau berlama-lama, mereka langsung saja melancarkan serangan menggunakan harta pemberian dari leluhur Gunung Suankong. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Serangan yang dilancarkan oleh Xuan Jiankong telah menimbulkan getaran yang begitu besar. Bagaimana tidak, pertahanan terbaik sedang berhadapan dengan senjata abadi tingkat tinggi. Jadi sudah sewajarnya mengapa hal itu menciptakan tekanan udara yang begitu besar. Bahkan membuat para murid yang berada jauh di belakang formasi ini merasakan tekanan udara tersebut. Padahal jarak mereka cukup jauh dan masih berada di atas lautan. Jadi sudah jelas betapa besarnya bentrokan kekuatan yang terjadi di antara kedua hal itu. Xuan Jiankong dan para tetua lainnya menjadi begitu terkejut dan apa yang sedang mereka lihat saat ini. Karena senjata abadi milik Gunung Suankong tidak bisa menembus pertahanan dari aliansi darah. Jangankan menghancurkannya, membuat sedikit gorisan saja semua itu tidaklah mampu. Xuan Jiankong tidak ada niatan untuk berhenti sampai di situ saja, sebab dirinya akan kembali melancarkan serangan kepada pertahanan dari Mu Yun. Namun ini semua akan berbeda, sebab Xuan Jiankong akan meningkatkan kekuatan spiritualnya, mungkin beberapa kali lipat lebih tinggi agar bisa menghancurkan formasi itu. Benar saja, usaha yang Xuan Jiankong lakukan berjalan cukup lancar. Karena bagaimanapun, pertahanan aliansi darah perlahan-lahan mulai retak, dan membuat mereka menjadi begitu bersemangat karena kemungkinan besar pertahanan ini akan segera hancur. Akan tetapi, serangan kedua dari Xuan Jiankong masihlah belum bisa membuka celah pada formasi itu. Ini pun semakin membuat Xuan Jiankong marah besar dan akan kembali melancarkan serangan ketiganya pada formasi ini. Kali ini ledakan besar pun kembali muncul dan mereka semua berharap kalau ini akan menghancurkan seluruh formasi. Sayang sekali harapan mereka tidaklah terjadi, sebab formasi Mu Yun kembali memulihkan diri yang seakan-akan serangan yang sejak tadi Xuan Jiankong lancarkan bukanlah apa-apa. Padarnya kepala keluarga Zhu dan juga penetua istana Han pun datang. Xuan Jiankong akan menyerahkan sisanya kepada mereka. Penetua istana Han paham dan dirinya pun mulai maju ke hadapan formasi ini. Tidak hanya ia saja, namun kepala keluarga Zhu juga sama. Mereka sedang memperhatikan formasi ini untuk bisa mencari tahu di mana saja titik lemahnya. Setelah melihat ke sana kemari, mereka berdua pun mulai mengeluarkan harta mereka masing-masing. Rantai kematian dari kepala keluarga Zhu membuat para tetua dari aliansi darah terkejut.
karena kepala keluarga Zhou datang secara langsung kemari. Rantai kematian ini merupakan harta yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Kepala keluarga Zhou akan memberikan kesempatan kepada Zhu Yun dan Zhu Yaohui untuk kembali ke keluarga Zhou-nya. Namun jika mereka tetap menolak, maka kesempatan yang diberikan oleh Zhu Tianzeng akan habis begitu saja. Zhu Yaohui sama sekali tidak takut dengan apa yang dikatakannya. Terlebih lagi mereka sudah cukup lama berselisih satu sama lain. Jadi untuk apa juga mereka kembali kepada keluarga Zhou? Mendengar jawabannya itu membuat Zhu Tianzeng tertawa. Sebab ia sudah menduga penolakan itu. Ia pun langsung saja melancarkan serangan kepada formasi ini. Namun Zhu Tianzeng tidaklah secara langsung melancarkan serangan, melainkan bagian dari pinggiran formasi itu saja. 你违背我朱家，我朱千征，你算什么东西？ Untuk urusan selanjutnya akan dirinya serahkan kepada penetua Istana Han. Tanpa berlama-lama, penetua Istana Han langsung saja melancarkan serangan dengan cermin esnya. Ini semua bukan untuk formasi aliansi darah, melainkan rantai kematian yang Zhu Tianzeng miliki. Entah apa yang sedang mereka lakukan saat ini. Namun yang pasti, semua itu demi bisa menghancurkan formasi pertahanan. Sebelum menjalankan rencana keduanya, penetua Istana Han meminta Xin Mangyu yang adalah murid yang dirinya sayangi untuk bisa kembali. Padahal itu sudah memperlakukannya sebagai putri sendiri. Xin Mangyu pun keluar. Jika penetua istana memang memperlakukannya seperti anak, maka seharusnya ia juga memperlakukan Mu Yun dengan baik. Tapi penetua Istana Han malah berusaha untuk menjatuhkan aliansi darah mereka. Bagi penetua Istana Han, Mu Yun sudah tidak bisa diselamatkan lagi karena ia sudah jauh tenggelam ke dalam kesesatan. Mendengar apa yang dia katakan membuat Mu Yun mempertanyakan sesuatu. Apakah anjing pesuruh sepertinya bisa membuat keputusan seperti itu? Perkataan Mu Yun semakin membuat penetua Istana Han kesal dan langsung saja melancarkan rencananya dalam menghancurkan formasi ini. 倘若你能够迷途知返， 你若是能够待我如同亲生女， 云只要迷途知返， 狗狗，能做决定吗？ Siapa yang menduga kalau serangan gabungan Zhu Tianzeng dan penetua Istana Han berhasil menghancurkan formasi pertahanan. Dan begini maka pertarungan akan segera dimulai. Penetua Istana Han meminta para pasukan untuk segera melakukan penyerangan karena formasi ini sudah mereka hancurkan. Untuk Mu Yun sepertinya sudah menduga hal itu. Jadi Dini setelah tenang dan meminta para penetua dan pasukannya untuk mengambil tindakan dalam pertarungan itu. Para tetua Istana Darah memberikan salam kepada para tetua Gunung Xuankong karena sudah cukup lama mereka tidak saling bertarung. Seketika saja mereka pun menjadi terkejut ketika menyadari kalau perkembangan kultivasi para tetua aliansi darah sudah berkembang sejauh ini. Semua itu tidaklah diduga oleh para penetua Gunung Xuankong. Bagaimana sekarang dengan perbedaan kekuatan yang berada di atasnya? Mereka pun bertanya-tanya apakah penetua Istana Gunung Xuankong saat ini bisa mengalahkan penetua terdahulu dari Gunung Xuankong. Para tetua Gunung Xuankong tidak takut dengan mereka, dan tanpa berlama-lama lagi pertarungan di antara para tetua pun dimulai juga. 云空山昔日长，当年你就没赢过我，我他妈废了。 Sedangkan penetua Istana Han dan juga Zhu Tianzeng akan mengambil tindakan untuk menghabisi Mu Yun. Namun semua itu tidak akan pernah dibiarkan oleh Zikyu. Karena mereka berdua harus berhadapan dengan dirinya sebelum datang kepada tuannya. Kedatangan Yiku tidaklah membuat mereka berdua takut dan langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Akan tetapi Yiku yang sekarang memiliki kekuatan yang bisa mengimbangi kekuatan dua tetua sekaligus. Sadar kalau kondisi mereka tidak baik-baik saja, Zhu Tianzeng pun meminta ketiga pemimpin keluarga besar untuk melakukan penyerangan kepada Mu Yun. Akan tetapi, perjalanan ketiga pemimpin itu untuk mendekati Mu Yun tidaklah semudah itu. Karena salah satu tetua aliansi darah datang untuk menghentikan mereka. Meskipun dia hanya sendirian, namun beliau ini bisa dan mudah membuat tiga pemimpin keluarga termundur. 你想拦住我们？ Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu.
Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Pada akhirnya Muyun telah mengambil tindakan dan anggap saja apa yang dia lakukan itu adalah sebuah tanda penyambutan. Kita pun terus diperlihatkan dan pertarungan yang terjadi di antara kedua belah pihak pasukan. Akan tetapi di sini Muyun kedatangan seseorang yang benar-benar menarik perhatiannya. Bahkan pria ini sama sekali tidak takut dengan peperangan yang terjadi di sana. Dan dia ini berjalan dan santuy untuk menemui Muyun. Untuk Muyun sendiri sepertinya mengenali pria ini dan mereka berdua saling memberikan tatapan yang tidak saling menyukai. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.